Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'a sunnata wa iqtada bi hudah radhiyallahu anhum. Qala Sayyidina Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, beliau memberikan nasihat kepada kita. Kata beliau, ad-dunya ahqaru min an yu'ala hamuha. Kata beliau, ini pembahasan pagi hari ini tentang dunia. Dunia itu, kata beliau, ahqaru, terlalu hina, min an yu'ala hamuha, untuk dipikul pemikiran tentang dunia tadi itu secara terus menerus. Jadi kata beliau, dunia itu jangan dipikir berat-berat. Maksudnya, dunia itu sebetulnya terlalu hina kalau selalu kita jadikan prioritas di dalam pemikiran kita. Terus dunia tok. Bukan berarti tapi meninggalkan dunia secara total. Yang dilarang di sini apa? Cinta sama dunia. Bukan nanti terus, oh ya sudah mau dunia, ya. Anak istrinya terlantar misalnya. Orang-orang yang wajib dikasih nafkah terlantar. Bukan. Allah Ta'ala berfirman, ya. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu lupakan bagianmu daripada dunia. Kita hidup di dunia ya, memanfaatkan dunia itu sendiri kan gitu. Cuman yang tidak boleh kita itu, yang tidak seharusnya kita punya, cinta nemen sama dunia tadi itu. Sehingga kata beliau, dunia itu terlalu hina untuk kamu jadikan prioritas di dalam pemikiranmu. Maksudnya sampai melupakan akhirat gitu loh. Maksudnya ada yang harusnya lebih kamu utamakan. Karena kita di sini cuma mampir, istilahnya kayak gitu. Tapi kata beliau, suhuratil himam fa'alat suhiran. Tapi ya gimana lagi? Banyak di antara kita yang semangatnya tadi itu kecil. Ya, pemikirannya tadi itu kerdil, sehingga yang dipikirkan itu selalu hal-hal yang remeh. Ya, sehingga dikatakan, kalau bukan karena orang yang lalai dari Allah, kalau bukan karena orang-orang yang Allah ciptakan untuk cinta kepada dunia, maka dunia ini hancur lebur. Nah, karena ada orang yang lupa sama Allah tadi itu, akhirnya dunia tadi itu makmur. Maksudnya gedung tadi itu bermegah-megahan dan lain sebagainya. Nah, tapi jangan sampai kita termasuk di antara orang-orang yang dilalaikan tadi itu. Kata beliau, orang-orang itu, ini di zaman beliau, semangatnya itu spirit, ya, pengen bahagia yang abadi itu sedikit, sehingga yang dipikirkan hal-hal yang remeh. Falau kunta kabiran laulta kabir. Kalau kamu tadi itu orang yang besar, punya pemikiran yang besar, pasti yang kamu prioritaskan itu ya juga hal-hal yang besar. Sehingga man alal hamma saghir wa tarakal ham al kabir istaqlalna aklah. Sehingga kata beliau, barang siapa yang pikirannya itu terus kepada hal yang sebetulnya remeh, ya, dan meninggalkan perkara yang besar, bingung dunia tok, akhiratnya kelewatan. Jadi di hari-harinya itu isinya dunia. Padahal satu di antara dua, kita yang ditinggal sama dunia, dunianya naudzubillah kebakar, dirampok, hilang, ditipu sama orang, hilang. Dunia yang meninggalkan kita, atau kita yang pasti juga akan meninggalkan dunia. Satu di antara dua, kita ditinggalkan atau kita meninggalkan, itu pasti. Nah, orang yang bingung dengan hal yang kecil, yaitu dunia, meninggalkan yang harusnya dipikirkan terus di hari-harinya, yaitu akhirat, tempatnya yang abadi. Soalnya ketentuan di akhirat itu tempatnya, kita senang atau enggak, di surga derajat keberapa, di mana ketentuannya sekarang ini, hari-hari ini. Orang yang memikirkan kecil meninggalkan yang besar, kata beliau, maka kita anggap akalnya itu ciut, istilahnya kecil, kerdil. Soalnya tidak seharusnya seperti itu. Nah, maksudnya beliau, kita itu seharusnya ya, niru orang-orang soleh. Meskipun kita belum bisa, kita setidaknya berusaha niru orang-orang soleh. Mereka itu memprioritaskan Allah, memprioritaskan akhiratnya dia tadi itu.
Misalnya ada ya di dalam kerjaan misalnya. Ini 20 juta. Tapi nipu orang. Atau 10 juta. Tapi halal berkah. Mana kira-kira yang kita pilih? Nah itu. Jawabannya ada di diri kita masing-masing. Mana yang kita pilih? 20 juta ini. 20 juta. 2 kali lipat. Tapi ada nipu. Tapi 10 juta bersih, murni, halal. Mana yang kita ambil? Nah ini. Di situ kita diuji. Mana yang kita pilih kira-kira? Ya, karena dunia itu ya halaluhu hisab wa haramuhu adzab. Dunia itu satu di antara dua. Yang halal dihisab pasti diberi hitungan satu-satu. Yang haram diazab. Jadi yang halal dihisab, diperhitungkan, ditanya sama Allah. Kamu dulu tak kasih sepeda motor, buat apa? Misalnya. Oh tak buat ziarah ya Allah, hari Jumat pagi misalnya. Oh tak buat ini, tak buat itu. Oh tak buat bonceng ibu saya ya Allah, pergi ke pasar, tak buat ini. Atau sebaliknya. Kamu tak kasih ini, kamu tak kasih ini. Satu-satu dipetai sama Allah. Jadi yang halal itu dihisab, yang haram diazab. Maka orang-orang dulu itu ya wali-wali ya. Ya pikiran tuh akhirat, tidak ada pikiran saya nanti harus punya rumah 20 misalnya. Mobilnya harus ini, harus ini. Jadi pencapaian prioritas mereka itu bukan itu. Istilahnya kalau punya list itu, saya harus tahun sekian, saya harus punya ini. Tidak ada itu. Dia kalau nyampe, kalau enggak. Nah. Jadi kita tidak perlu bingung-bingung tadi itu ya. Bukan berarti tidak memikirkan ya. Memikirkan tapi tidak boleh bingung. Dalam hadis, man asbaha wa hamuhu dunya, barang siapa yang mulai harinya pikirannya dunia. Nanti ini gimana ya? Jadi apa enggak? Deal apa enggak? Misalnya gini-gini segala macam. Memulai harinya dengan bingung dunia. Maka apa akibatnya? Ya, Allah jadikan kefakiran itu terletak di dua mata, antara kedua matanya. Sekaya apapun bakal merasa kurang. Kemudian urusannya jadi ruwet. Kemudian yang ketiga, Allah nggak ngasih sama orang tadi itu kecuali yang sudah ditakdirkan. Maksudnya tidak lebih dari itu. Tapi sebaliknya, ya memulai harinya ya sholat subuh, mempeng madhep sama Allah, sholat tahajud. Pikirannya Allah, Allah, Allah. Maka Allah jadikan kekayaan di depan matanya. Meskipun secara materi, ya sama Allah udah dikasih terlalu banyak. Dan Allah ketika ngasih membagi materi di antara hambanya itu seperti sebagaimana yang pernah kita bahas. Ya, sedikit atau banyaknya materi itu bukan bukti cinta atau bencinya Allah. Kadang Allah tahu ini tak kasih banyak, bisa sombong, bisa lupa sama aku. Man, tidak usah nanti di akhirat tuh, kamu saya senangkan di akhirat. Ya, kamu tak kasih harta sekarang, kamu lupa nanti. Saya tidak mau kamu lupa dari saya. Tapi ada yang memang Allah takdir, naudzubillah min dzalik, oh ini bakal sombong, mesti dikasih. Ya, karena memang Allah takdirkan untuk masuk neraka, waliyadzubillah min dzalik. Kemudian kata beliau, kum anta bima yalzamuka min wadhaifil ubudiyah. Kata beliau, kamu itu tidak usah ruwet, tidak usah bingung. Pokoknya kamu itu ya kerjakan, laksanakan apa yang wajib atas dirimu daripada kewajiban-kewajiban ibadah. Wes yang penting apa yang Allah suruh, kata beliau, ditaati. Allah nyuruh sholat, ya kita sholat. Ya cuma 5 waktu. Paham ya? Allah nyuruh zakat, Allah nyuruh puasa, ya situ yang kerjakan, kata beliau. Karena kalau kamu mengerjakan apa yang diperintah Allah, wa huwa yakumulaka bimal tazamahu. Karena Allah sendiri yang akan melaksanakan apa yang Allah janjikan kepadamu. Ya. Tidak usah bingung, kata beliau. Masa Allah Ta'ala itu memberikan rezeki kepada serangga, ya, laler, nyamuk, memberikan rezeki kepada cicak, memberikan rezeki kepada kumbang, dikasih rezeki sama Allah. Ya. Wayan sa'an yarzuqak. Kemudian Allah setelah memberikan kepada serangga itu, Allah bakal lupa sama kamu. Tidak mungkin, kata beliau. Allah Ta'ala sendiri telah berfirman, ya, menjanjikan, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha.
Ya, Allah itu perintahnya simpel. Perintahkan keluargamu tadi itu bisolah dengan sholat, wastabir alaiha. Ya, dan bersabarlah di dalam pelaksanaan ibadah tadi itu. Ya mungkin berat, ya. Ya mungkin berat, enak tidur, bangun subuh. Mungkin lagi sibuk-sibuknya aktivitas, ya, kita sholat zuhur, sholat asar. Tapi kata Allah, wastabir alaiha. Terus tekun, sabar di dalam pelaksanaan ibadah. Karena sabar itu ada dua. Sabar dalam pelaksanaan taat, itu sabar juga. Ya puasa, nahan lapar, nahan haus, sabar. Ada juga yang kedua, sabar di dalam meninggalkan maksiat. Kata Allah, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir alaiha. Terus tidak usah bingung. Sholatnya yang betul, yang sabar. Apa akibatnya? Ya, kata Allah, la nas'aluka rizqan. Tidak usah bingung sama dunia. Saya tidak menuntutmu ya, untuk memberikan rezeki. Ya, karena pada hakikatnya yang memberikan rezeki siapa? Allah Ta'ala. Kadang jalurnya ada diduga-duga. Dipertegas sama Allah, nahnu narzukuk. Aku yang bakal ngasih rezeki kepadamu. Sholat yang betul, sabar, bekerja sebagaimana yang Allah permudah kepada kita. Wis, tidak usah bingung. La nas'aluka rizqan. Saya tidak menuntutmu untuk memberikan rezeki. Nahnu narzukuk. Kalau kamu taat, nurut sama saya, tak kasih rezeki, bahkan lebih daripada yang kamu duga. Wal aqibatu littaqwa, kata Allah. Dan nanti akhirat itu tempat yang cocok untuk orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau Ibn Athaillah, Imam Ibn Athaillah menasihati kita. Ya, ini beliau menjelaskan derajatnya para wali, jelaskan sama kita. Kullu man kana mura'iyan li haqqillahi ta'ala la yahditsullahu hadatsan fil mamlakah illa a'lamahu. Kata beliau, barang siapa yang betul-betul menjaga haknya Allah, ya, yang wajib dikerjakan, yang Allah larang, bahkan makruh, ya, yang Allah tidak suka, ditinggalkan betul. Setiap orang yang karakternya seperti itu, maka tidaklah Allah itu mewujudkan sesuatu, mentakdirkan sesuatu ya, di dalam alam semesta ini illa a'lamahu, melainkan Allah akan memberitahukan kepada hamba tersebut. Makanya para wali itu kan tahu ya, oh ini bakal gini, ini bakal gini. Nah, ini kata Imam Ibn Athaillah, orang-orang hamba-hamba yang memprioritaskan Allah, maka Allah tidak mungkin ya mewujudkan sesuatu melainkan Allah kasih tahu kepada hamba tersebut. Para wali itu luar biasa. Ya. Para wali itu sampai ada di antara mereka yang tahu, oh ini 2 minggu lagi, ya misalnya nunjuk orang, oh ini 2 minggu lagi wafat. Tahu. Oh ini 3 hari lagi wafat. Padahal tidak dalam keadaan sakit, tapi tahu kalau mau wafat. Bisa dibayangkan, itu pengetahuan yang mungkin kalau orang biasa yang dapat tidak bakal kuat. Ya apa? Ya, misal kita tahu ini si fulan 3 hari lagi meninggal. Loh, kira-kira apa yang kita kerjakan? Bakal bingung. Loh, ini harus tak kasih tahu ini. Kan gitu. 3 hari lagi. Ya, tidak ada. Ya, tidak mungkin orang jadi wali kecuali bisa menjaga rahasia. Karena bisa menjaga rahasia dari Allah, akhirnya mereka jadi wali. Kalau suka bocor ya, tahu dari kabar dari temannya disebar, udah bakal jadi apa? Udah bakal jadi wali. Mereka para wali itu tahu, ini bulan depan bakal terjadi ini, tahun depan. Tapi ada tidak mereka tadi itu menyebarkan? Tidak ada. Tidak ada. Ya, disebutkan dalam kitab, ya, mereka itu tidak mungkin, ya, jarang sekali, sangat jarang mereka tadi itu menyebutkan apa yang Allah tunjukkan kepada mereka. Kenapa? Karena kalau misal itu betul terjadi, misal bulan depan bakal terjadi ini, ya, kalau itu terjadi, itu bakal mereka takut itu menjadi fitnah untuk mereka. Bakal dikerubungi sama orang. Oh ini orang pintar, ini gini. Mereka tidak mau. Bukan itu keinginan mereka. Atau yang kedua, bisa jadi Allah sudah tetapkan itu bulan depan terjadi, tapi Allah ternyata ganti, Allah hapus. Malah
Apa akibatnya? Ya, wali tadi ini seakan-akan bohong kan gitu. Padahal enggak, padahal betul. Cuma diganti. Sampai mereka para wali tadi itu, ya, orang-orang yang dekat sama Allah bisa tahu kalau ketemu sama orang itu, oh ini orang itu ada dua, ada Sa'id, ada Syaqi. Sa'id itu orang yang beruntung, Syaqi itu orang yang celaka. Mereka tahu, oh ini orang beruntung, oh ini orang celaka. Ya, salah satu di antara mereka, ya, yang sering kita bacakan Fatihah, terus Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Thalib Al-Attas. Beliau tuh tahu, ya, ini orang Sa'id, oh ini orang Syaqi. Ya, pernah salah satu muridnya pengen tahu, ya saya ini pengen tahu, penasaran sama karomah gurunya tadi itu. Berangkat dari rumah niat pengen tahu, saya ini Sa'id atau Syaqi, beruntung di akhirat atau celaka. Ya, ini nekat ini. Berangkat, baru sampai di bawahnya rumah Abu Bakar, ke rumahnya tingkat, baru sampai di bawah rumah tadi itu, tahu-tahu Abu Bakar bilang dari atas loteng, jadi ada dua pintu, ada yang besar, ada yang kecil. Kata Abu Bakar, lewat pintu yang kecil. Ya, kaget ini orang tuh. Ajib. Akhirnya masuk, ya, naik tadi itu ke teman Abu Bakar, ya, baru masuk, langsung di jidatnya itu ditulis, ya, Sin, Ain, Ya, Dal, ya, Sa'id maksudnya. Paham ya? Sin, Ain, Ya, Dal, Sa'id maksudnya kalau digabung. Jadi mereka tadi tahu siapa orang beruntung, siapa yang celaka. Paham ya? Dari mana itu? Dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagian di antara orang soleh zaman itu melihat kepada suatu kelompok, terus tanya kepada kelompok tadi itu, hal fikum man idza ahdatsallahu subhanahu wa ta'ala fil mamlakah hadatsan alamahu? Ada enggak di antara kalian yang mana kalau Allah Ta'ala itu, ya, mewujudkan sesuatu, mentakdirkan sesuatu di muka bumi ini, ada enggak yang kalau kayak gitu dikasih tahu sama Allah? Mereka mengatakan enggak ada, kita tidak ada yang tahu. Maka orang soleh tadi itu mengatakan kepada mereka, ibku ala anfusikum, ya, tangisilah diri kalian. Nah, ini derajat wali, ya, derajat wali. Mereka tadi itu memprioritaskan Allah, maka Allah juga memprioritaskan mereka tadi itu. Mereka jadi wali gara-gara itu. Simpelnya kayak gitu. Mereka menomorsatukan Allah, ya, di antara yang lainnya. Maka Allah pun mendahulukan hamba itu dibanding hamba yang lain. Habib Abdullah Haddad itu pernah nulis dalam qasidahnya, ya, ibadun kiramun atharullaha rabbahum fa'atharahum bil qurbi wal wilayati. Mereka tadi itu para wali ibadun, hamba-hamba Allah yang tulus, kiramun yang mulia. Apa keistimewaan mereka? Atharullaha rabbahum. Mereka lebih menomorsatukan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana mereka menomorsatukan Allah, apa yang mereka dapatkan? Fa'atharahum. Maka Allah pun mendahulukan mereka. Dengan apa? Dengan kedekatan dan kewalian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa masing-masing.